kalau untuk dengan PLN kita mau persiapan seperti apa, lampu-lampunya seperti apa. Silakan Pak. Kita ada 9 titik yang berbeda. 6 titik itu tidak berfungsi, tetapi kami bayar setiap bulan itu 5.345.100 setiap bulan dibayar. Nah, ini 6 titik ini dari masa PLTD, waktu PLTD dibangun di wilayah kecamatan. Sehingga kami dengan pihak PLN sudah mengkomunikasi dengan bersama dengan pihak ketiga yang masih diputuskan untuk memigrasi 6 titik ini ke Surabaya. Agar supaya ada sedikit banyak meminimalisir anggaran. Jadi kami sudah cek anggaran semua, satu meteran itu dia kena 6 juta. Sudah 6 kerja. Kita butuh 6 meteran yang diganti ke migrasi untuk 6 titik yang ada di Provinsi 1, wilayah asal maupun mulai Kabir sama Mandeka 6 titik. Nah, sementara Pulau Tiga juga kontrak daya, sebenarnya kami sekarang Pulau Tiga kontrak daya, ini jalan sama rumah jabatan bupati dan kantor bupati. Nah, sementara yang menjadi kendala kami Bapak untuk tahun 2025 khususnya, mungkin Bapak belum tahu, tidak perlu buka lagi, sehingga kami juga berat di mana ada kerusakan ini. Kita lebih ini, sehingga ya kami akan terus contoh di wilayah Kenariran itu kemungkinan kerusakan di dalam daerah bahkan di perusahaan masuk tidak menyala. Nanti kami coba menyala nanti malam mati lagi. Itu di sekitar lokasi Kenariran. Nah, tapi untuk menjawab kebutuhan program kerja swasta ini, mungkin dalam waktu 1 hari pihak konsultan sudah begitu, maka kami akan sampaikan kepada Bapak agar kita kaji bersama-sama untuk bisa menjawab kebutuhan untuk penanganan jalan. Ya berikut Bapak, tahun kami hanya 50 jalan dan mulai lapangan. Sementara di lapangan, saya kasih contoh beberapa kemarin kami yang kami pengadaan malah terpakai di lapangan yang notabene bahwa sebenarnya itu kewenangan kami, itu kewenangan di sekolah. Begitu juga dengan yang terpakai di taman, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan dinas lingkungan hidup. Tetapi karena ini perintah yang kami laksanakan, yang mana kita sudah masuk para pokoknya tugas. Tapi untuk menjawab soal ini kami akan berusaha setelah kami dengan pihak konsultan itu, maka masih ada untuk kita sama-sama mulai bergerak. Dan kami sudah melakukan hitungan. Kalau melakukan migrasi ke Surabaya untuk enam ini masih tersisa uang anggaran listrik atau anggaran kota itu masih tersisa banyak. Apalagi kalau Gunung Mutiara yang kita ke Surabaya masih tersisa sekitar 500 juta satu tahun anggaran. Masih tersisa 500 juta. Karena Gunung Mutiara saja 80 sekian juta. Ditambah 6 titik ini 5 juta sekian, maka dikali 12 bulan masih berapa? Oke. Baik, terima kasih. Untuk terakhir, Bapak Bupati ini, kalau saya kenal, menyala. Itu yang kalau orang yang mana yang mudah bisa kerja sudah. Kalau disampaikan 3 lampu besar yang di Mutiara datang di dekat Bapak Sekda rumah yang Bapak tunggu sini, itu sama sekali tidak menyala itu. Maksudnya Pak Bupati punya pernyataan itu kalau gelap ini kalau lain kan bakal istilahnya akan gelap saja itu bisa jadi alasan. Jadi maksud saya hari ini kita fokus jalan dari
menang. Sekarang sudah. Jadi besok PLN sudah mau 1-2 hari pada PLN naik. Mana yang kita mau migrasi mau apa segala macam itu aku sudah ya. Bagaimana dia baik. Yang penting lampu perlu menyala di jalan umum. Itu saja. Ya, izin Bapak. Nah, untuk dengan pihak PLN tidak bertanggung jawab terhadap hal ini. Pekerjaan listrik untuk seluruh masyarakat itu kerjasama yang ketiga. Kan sudah berkomunikasi terus, tapi itu pihak PLN tidak bertanggung jawab. Kita harus mencari kerjasama pihak ketiga yang mempunyai sertifikat yang kegiatan PLN itu dia melakukan pemeliharaan lampu selama 1 tahun mendalam. Rusak memang dari rumahnya rusak, tahun kemarin ada, Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman terkait dengan lampu jalan, ya, dibuat dulu. Bapak Jenderal dan Bapak Ibu pimpinan OPD yang saya hormati, terkait lampu jalan dapat saya informasikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pendapatan atas penggunaan listrik di Kabupaten Alor itu kita dari PAD itu ada 4 miliar lebih yang disumbangkan dari sektor listrik. Sehingga konsekuensi daripada ini paling tidak berimbas dengan karena bahaya ini harus terang. Terkait dengan teknis pelaksanaan tadi, apakah harus di pihak ketiga kan PLN tidak bisa menangani secara teknis, maka jalur itu yang ditempuh. Pihak ketiga bisa menghitung, mendesain, mengkonsepkan titik-titik mana saja yang harus diterangi, yang harus lampu jalannya harus hidup, lalu biayanya berapa, sehingga berimbang antara kontribusi yang diberikan dari sektor PLN listrik ini dengan penerangan jalan yang ada. Memang sangat ironis, banyak di media sosial itu kita dibully. Kenapa kota-kota mati? Sedangkan sumber PAD kita dari sektor listrik sangat besar, 4 miliar lebih yang tercatat dalam data saya. Nah kalau kita biarkan, sangat ironis sekali. Jadi kalau forum ini untuk semakin menjelaskan dan memperkuat 100 hari kerja pimpinan kita, coba didesain, dikonsep, bagian untuk konsep. Kerjasama dengan pihak ketiga, kita jalan karena PLN dalam bukan ranah kami, lalu kita lepas tangan. Yang ketiga mana yang direkomendasikan oleh PLN, kita kerjasama MOU dengan dia. 100 hari berapa titik, berapa tiang lampu, berapa kekuatan voltase yang dibutuhkan. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan, manfaatkan waktu 100 hari ini. Mungkin dari saya demikian Bapak, saya kembalikan dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kadis. Saya hormati Bapak Ibu. Mohon izin saya mewakili Pak Kabak untuk hadir dalam kegiatan ini. Baik, jadi terkait dengan program terang ini kami dari di bagian hukum kami ditugaskan membuat instruksi bupati, di mana instruksi bupati ini ditujukan kepada seluruh camat, kepala desa, lurah untuk melakukan pemasangan lampu jalan dari setiap rumah. Jadi dari rencana instruksi yang kami susun ini kami berharap bahwa dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa itu melakukan sosialisasi dan rapat dengan para RT RW untuk mendata titik-titik strategis mana yang rawan kriminal, yang lokasinya padat dulu tetapi situ ada gelap, supaya mereka bisa hadir untuk masuk lampu jalan. Memang kami melihat bahwa ada 2 hal yang belum sampaikan, yaitu pertama spesifikasi lampu jalan, yaitu jenis apa, terus dia punya bagaimana kontribusi pemerintah dalam hal ini, supaya program ini kami pikir besar dan memakan anggaran juga. Apakah mungkin dari masyarakat, kontribusi masyarakat, ataukah ada sedikit dari pemerintah juga. Kemudian pelaporan secara berkala, dan di situ ada pasti sebagai terakhir untuk dilaporkan untuk ambil tindakan yang lain. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terkait yang kedua, terkait dengan PLN itu juga mungkin kita punya PKS sudah perlu kita perbaharui kembali. Mungkin terkait dengan pemasangan lampu yang bersifat prabaya. Ya, jadi kita jangan kontrak kita jangan pas jabatan kita prabaya sehingga mungkin lebih efisien. Ya, baik, terima kasih saya. Ya, terima kasih Bapak Edi. Normalisasi ini
tanda tangan MOU soal kontrak layak ini. Nah memang kewajiban PLN saat itu, kewajiban itu mereka hanya mempunyai aliran untuk ini, tapi selain daripada itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai pihak yang menggunakan itu. Nah sekarang ini semua instalasi itu sudah terpasang. Lampu tidak menyala. Kenapa lampu tidak menyala? Karena putus atau karena ini. Jadi saya pikir tidak harus dipakai pihak ketiga, juga kita bisa kalau lampu yang putus kita sendiri ganti. Kalau pihak ketiga mungkin ada instalasi baru untuk jaringan misalnya. Kalau misalnya dari Mali ke sana belum ada instalasi jaringan, mungkin kita pakai pihak ketiga untuk bisa instalasi jaringan. Tapi kalau yang sudah ada ini yang kalau putus, saya pikir hanya untuk mengganti bola lampu jangan pakai pihak ketiga, saya pikir bisa mungkin kira-kira. Kalau misalnya hanya ganti bola lampu. Kalau yang prabayar, di beberapa titik ini ada prabayar, bayar lewat meteran, begitu. Kemungkinan mati itu juga bisa juga karena tidak diisi pulsanya, begitu. Nah itu coba dicek kembali, apakah dia mati itu karena lampunya putus atau meteran lainnya pulsanya habis? Coba dicek kembali supaya kalau memang lampu putus, yang sudah terpasang instalasinya biarlah misalnya untuk pegawai kita yang tinggal pasang saja, supaya jangan, karena kalau dengan kontrak dengan pihak ketiga itu pasti mesti kita kasih uang yang banyak, begitu. Kita butuh uang yang sangat banyak karena itu sudah perhitungan kontrak itu. Nah saya pikir pikiran saya begitu. Nanti coba Bapak mau lebih tahu soal ini. Coba nanti dikomunikasikan kembali kalau memang bisa kita swadaya beli lampu untuk pasang ya. Saya pikir itu untuk hari 100 hari pertama ini yang ada-adanya kita ganti dulu untuk dia menyala. Demikian saya kembalikan Pak. Ya, saya pikir secara teknis dan Pak memang sudah orang kita masih kawain gelap ini karena itu secara teknis besoknya om sudah. Jadi saat kerja dalam kota Kalabah terang itu beliau om bernama. Jadi bagaimana supaya terang itu om bernama? Nah dia mau ganti lampu yang kemarin bapak segala itu bos sekarang. Dia buat tidak ada ya kita cari uang. Kita mau bagaimana? Tadi bapak kamu sengaja tidak ngomong karena uang tidak ada. Itu tidak ngomong. Kita tidak boleh tidak beli apa uang. Tapi yang ada dari 5 bulan, kalau ada sekitar 500 segala macam yang tidak tenang, jangan tinggi, sampai tinggi, jangan dulu semua. Jangan dulu. Kita tidak pastinya bagaimana? Jadi kalau dilihat, secara teknis kalau dilihat, besok itu langsung dengan pihak ketiga atau mau diganti di mana segala macam, kalau komunikasikan supaya dia nyambung.